Adapun jika berlaku ya, di tengah-tengah salat berjamaah, umpamanya si imam buang angin ya, aku pagi hari barulah cerita buang angin ya. Umpamanya si imam buang angin, atau dia teringat bahwa dia lupa wudhu atau lupa mandi junub, kemudian dia nekat jadi imam sampai solat selesai. Wah, dipimpinnya, tetap dia jadi imam sampai solat selesai. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, solat si makmum ini tetap sah ya. Salat si makmum tetap sah karena makmum betul-betul tidak tahu ya, betul-betul tak tahu apa yang berlaku pada imamnya, dan tidak ada tanda-tanda sedikit pun ya, yaitu tanda-tanda yang membuat makmum itu tahu bahwa solat imamnya telah batal. Jadi makmum tadi betul-betul tidak tahu, maka solat si makmum sah. Maka di dalam hal ini si imam solatnya tidak sah, dia wajib mengulangi solatnya kembali, i'adah namanya. Tidak sampai di situ saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini fikih ini semakin kita gali semakin banyak cabang ya Bapak Ibu. Masailnya semakin pecah dia, masalah-masalah furuknya itu ya. Maka tidak sampai di situ saja ya, itu kan tadi masalah jika si makmum ya, tidak tahu bahwa salat imamnya sudah batal ya, karena tidak adanya tanda-tanda. Nah, kan begitu. Bagaimana pula kalau makmum tadi tahu? Nah, bagaimana pula kalau makmum itu tahu umpamanya imam terkena najis, najis yang ainiyah. Apa itu yang ainiyah? Najis yang nampak benda najisnya itu. Tetonggok tai ayam di atas peci imam, tetonggok tai cicak, yang pakai bahasa tetonggok Pak, baru apa ngerti itu yang ainiyah namanya, nampak bendanya ya. Macam mana pula tuh kalau makmum nampak najis tuh di baju imam, di badan imam, di peci imam umpama ya, itu najis ainiyah ya, yang jelas terlihat ya, di pakaian atau di badan imam di tengah solat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tengah kita bermakmum dengannya, maka si makmum tadi wajib mufarokoh. Ini yang mufarokoh dah kita bahas kemarin ya. Maka wajib bagi makmum tadi mufarokoh, berpisah dari imamnya. Macam mana niatnya kemarin? Niat di dalam hati, nawaitu mufaroqatal imami, aku berniat berpisah dari imam, maka solatlah sendiri, selesaikan sendiri. Itu mufaroqah ya. Memang aneh nampak Ibu orang mufaroqah tu. Usahakan kalau bisa jangan tampak mencolok sekali ya, perselisihannya itu karena dia sudah mufaroqah ya, pandai-pandailah mengatur jaraknya itu biar sama geraknya dengan imam. Tapi kalau ada intizar pula, menunggu imam pula di situ, imam dah ruku-ruku ditunggunya padahal dia sudah mufaroqah, tidak boleh, tidak boleh. Karena faroqah tidak boleh intizar, tidak boleh nunggu, dia selesaikan sendiri tapi faroqah. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau makmum tadi nampak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, najis itu, benda najis itu di badan imam, di pakaian imam tadi, maka wajib dia mufaroqah. Kalau dia tak mufaroqah, dia ikut juga imam tu, tak sah salatnya. Tapi kalau dia mufaroqah, insyaallah ya sah salatnya. Namun sebagian ulama pula Bapak Ibu yang dimuliakan Allah mengatakan di dalam hal ini, di dalam kasus ini tak cukup mufaroqah saja si makmum yang tadi itu. Bahkan nanti setelah selesai solat itu diulang lagi solatnya. Itu. Ini masalah najis yang ainiyah, yang nampak ya, yang melekat di pakaian imam atau di badan imam. Sebagian ulama ya tak perlu diulang karena kan udah mufaroqah tadi. Nah itu Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali imam tadi terkena najis yang hukmi ya. Kecuali imam tadi terkena najis yang hukmi
Najis yang hukmi ini najis seperti apa nih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu najis yang tak terlihat. Tadi itu aini, yang terlihat. Kemudian kalau imam ini terkena najis yang hukmi yang tak terlihat oleh mata, apa yang mesti dilakukan oleh si makmum tadi? Maka dia cukup mufarokoh saja, kemudian tidak perlu mengulang sholatnya, karena najis ini bersifat najis hukmi yang tak terlihat. Itu contohnya seperti apa Pak? Contohnya seperti ini. Umpama yang tak terlihat oleh si makmum ini, tadi sebelum sholat si makmum ini tahu bahwasanya imam ini sudah berhadas. Waktu ngobrol-ngobrol mungkin kan sebelum sholat, dia tahu si makmum ini, imam ini sudah berhadas. Umpama dia dengar imam kentut buang angin, habis itu Bapak Ibu dia tidak berwudu, langsung masuk masjid, tahu-tahu jadi imam sholat. Makmum ini tahu nih dia sedang berhadas tadi, kok belum berwudu, kok tahu-tahu tiba-tiba jadi imam. Nah, di dalam hal seperti ini Bapak Ibu, makmum cukup niat mufarokoh saja. Gimana caranya Pak Ustadz? Ya dari awal jangan niat ikut imam atau jadi makmum ya. Itu alhasil mufarokoh itu ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sholatnya itu tidak boleh intizar dengan imamnya, mesti dia lanjutkan aja, selesaikan sendiri gitu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kasusnya seperti tadi itu, maka si makmum mufarokoh dan tak perlu mengulang sholatnya karena dia tak ikut imam yang berhadas itu. Tapi sebaiknya makmum ini kasih tahulah imam tuh, kan dia lupa tuh, tahu-tahu dia mau jadi imam padahal belum berwudu. Kasih tahulah dia, imam tadi aku dengar kau kentut mam ya, tolonglah berwudu ya. Oh iya ya katanya, itu jangan biarkan dia ya. Ya, orang kita ini kadang menyelamatkan diri sendiri aja Pak, selamatkan juga lah yang lain. Dia mau jadi imam tuh banyak yang ngikutin nanti tuh. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian jika terlihat jelas najis ainiyah tadi, kembali pula sedikit membahas najis yang ainiyah tadi, yang nampak bendanya itu, taiknya itu nampak lekat di baju imam, di pakaian imam, di peci imam itu. Imam tidak tahu nih, ini di dalam sholat ya, sampai selesai sholat ya, imam tidak tahu, makmum tidak tahu nih ya, ada najis yang ainiyah melekat pada diri imam itu, pada pakaiannya atau pada badannya. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, setelah salam baru jelas terlihat najis itu, baru ketahuan bahwasanya imam tadi melekat padanya najis, sedang bernajis rupanya. Kok sholat lah siap kok Pak? Nah, macam mana hukum sholat imam dan makmum ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabnya kedua-duanya sholatnya tidak sah. Imam tidak sah, makmum tidak sah. Terus gimana Pak Ustaz? Ulang lagi. Imam, makmum, ulang lagi. Itu pendapat mayoritas ulama Asy-Syafi'iyah. Lain pula pendapat Imam An-Nawawi. Di sini Imam Nawawi agak mencolok sedikit ya Bapak Ibu. Ya. Mayoritas ulama Asy-Syafi'iyah ya menyatakan salat makmum dan imam tadi itu batal, tidak sah. Ini masalah najis terlihat jelas setelah selesai salat nih Pak. Lah siap salat nih. Nih kasus seperti ini. Maka saya ulang lagi, sholat imam dan makmum batal, wajib mengulang kembali. Ini pendapat mayoritas ulama Asy-Syafi'i. Namun Imam An-Nawawi berkata ya, beliau mengatakan tidak wajib mengulang. Tidak wajib mengulang karena benda ini nampak dah selesai sholat. Benda najis tadi nampak ketika selesai sholat, maka tak perlu diulang, kata Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Dan pendapat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjadi pendapat Imam Malik. Pendapat Imam Malik, mazhab Maliki ya. Pendapat ini lebih kuat kata Imam Nawawi dari segi dalilnya, maka saya lebih cenderung dengan pendapat tersebut. Ini dah pilihan Imam Nawawi ini Pak.
Tidak batal menurut Imam Nawawi kalau kita berpegang dengan pendapat Imam Nawawi. Nampak najis setelah sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Pegang peci, dia buka pecinya, tahu di atas pecinya ada tai burung merpati. Ada tai burung, terus gimana? Terus gimana Pak Ibu? Itulah dua pendapat tadi. Tapi yang mayoritas pendapat ulama di dalam mazhab Imam Syafi'i, wajib ulang kembali, ulang sholat itu lagi. Demi apa? Demi kehati-hatian. Barangkali najis ini jatuhnya di dalam sholat tadi. Nah, Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, pendapat Imam Nawawi tadi itu dikatakan di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Itu dibahas di dalam kitab itu. Di dalam kitab At-Tahqiq juga dikatakan. Ya, baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun bagaimana pula jika si imam tadi keluar dari sholatnya? Yang tadi itu kan maksa sampai selesai sholat imam tuh Pak. Lajolehnya dalam keadaan bernajis atau dalam keadaan berhadas. Dia tetap mimpin sholat sampai selesai, kan itu masalahnya tadi. Ada terperinci tadi di situ ya. Kemudian di sini dia keluar Pak. Dia sadar dirinya bahwasanya lupa mandi junub. Lupa mandi junub kiranya imam kok Pak. Sadar dia di tengah sholat itu kan, terus gimana nih? Keluarlah dia dari sholat tuh. Keluar dari sholat. Wah, ini imam yang mengaji itu Pak, ini dia. Atau dia sadar dia sedang berhadas, belum berwudu, atau lupa berwudu, keluar dia dari sholatnya. Ini imam yang mengaji. Kalau yang lanjut sampai selesai tadi itu imam tak mengaji. Itu imam tak ngerti tuh. Kalau imam-imam paripurna kita nih, insya Allah hebat-hebat fikihnya nih. Tahu orang tuh insya Allah lah ya. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kok penting imam mengkaji Pak, duduk dengarkan ya masalahnya ya. Kalau terjadi nanti senang mengukanya, dapat solusinya. Jadi Pak Ibu yang dimuliakan Allah, keluar dia dari sholatnya, tinggal siapa lagi Pak Ibu? Tinggal makmum lagi. Imam tadi ini kalau dia keluar, tiba-tiba keluar aja, ndak ada isyarat, ndak ada apa-apa, dia keluar aja. Tinggal si makmum. Terus gimana tuh Pak Ustadz? Ya Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Karena ndak ada pelantikan. Pelantikan apa tuh? Pemilihan. Ndak ada pelantikan imam. Apa pula makmum tadi maju ya, atas kehendak atau kemauan dirinya sendiri, tidak bagus lah. Walaupun boleh sebenarnya dia maju tuh. Tidak ada yang melantik, menyodorkan diri sendiri jadi pemimpin ya, mencalonkan diri sendiri tanpa adanya pemilihan. Kan aneh seperti itu. Walaupun boleh sebenarnya Pak, walaupun ada nanti imam ya batal, ya, keluar imamnya, imam tidak ngasih apa-apa, langsung pergi aja imamnya. Oh, imam tak ngaji juga kok Pak, tak ngasih apa-apa. Nyolah kalau batal sholat tuh ya, keluar dari sholat tuh kasihlah aba-aba, namanya isyarat. Nih. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di dalam hal ini ada dua alternatif, ada dua solusi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau imam keluar nih, ada dua alternatif. Yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, si makmum tadi mufarokoh. Ketika dia tahu imamnya batal, dah keluar dari sholat, dia pun mufarokoh, niat berpisah dari imam. Kemudian dia melanjutkan sholatnya masing-masing. Si makmum tadi selesaikanlah sholat sendiri masing-masing, selesaikan. Itu alternatif yang pertama. Dan saya pribadi lebih cenderung dengan pendapat yang pertama ini ya. Kenapa imam dah batal ya. Ini di dalam kasus seperti ini Bapak Ibu, makmum tetap dapat pahala berjamaah. Tidak usah khawatir kalau terjadi hal-hal seperti ini, tetap dapat pahala berjamaah insya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu alternatif pertama, mufarokoh, selesaikanlah sendiri-sendiri masing-masing. Alternatif yang kedua, makmum tetap menyelesaikan sholatnya secara berjamaah. Loh kok bisa? Tidak ada yang memimpin Pak Ustadz? Ya bisa lah. Maka saya sambung cerita tadi, imam kalau keluar dari sholat tuh kasih aba yang batal
wuduknya tak apalah yang membatalkan solat kan, keluar imam tadi. Keluar imam dari solat menghadap ke makmum, ya, tunjuk orang yang di belakang itu. Makanya yang tegak di belakang imam tuh tidak kaleng-kaleng juga tuh Pak. Yang tegak di belakang imam tuh itu bukan orang kaleng-kaleng juga itu, tidak sarok kuaci itu loh. Ya, setidaknya dia ngerti fikih. Hafalannya adalah, tidak banyak pun adalah untuk membetulkan imam kalau imam lupa. Kok tidak imam tatajafa junuhnya tidak nyambung dia, tidak ada hafalan. Jadi mesti ada hafalan yang di belakang imam tadi dan ngerti fikih, itu yang lebih diutamakan, ngerti fikih. Jadi imam tadi kok mengisyaratkan. Itu Pak, isyaratkan gini. Atau itu namanya istikhlaf. Itu dalam istilah fikih namanya istikhlaf. Mesti ada proses istikhlaf, pelantikan pemimpin pengganti. Apa PJ Pak? Ada PJ bupati, PJ Pak. Ini PJ imam nih Pak, pengganti jabatan imam, mesti dilantik. Jangan tiba-tiba yang di belakang tuh maju sendiri, itu tidak betul tuh, walaupun dibolehkan. Ya, kemudian diisyaratkanlah oleh imam seperti ini, atau ditariknya bajunya, kan lebih jelas orangnya itu, tarik bajunya gini. Itu. Yang di belakang enggak lo ngaji dong, apa imam gua? Alah sudah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kacau lah ini. Ngapa imamnya udah ditarik? Janganlah mam katanya kan. Nah, nya isyarat aja nya ditarik bajunya atau isyarat begini. Ya, suruh ganti kan itu maksudnya. Imam tadi jangan pula bercakap mentang-mentang nyolah ndak sholat lagi bercakap dia. Silahkan digantikan. Apa kata makmum tadi? Siap imam. Itu tak betul juga tuh. Batal sholat tuh. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kalau makmum Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menunjuk salah seorang yang lain dari jamaah yang makmum ini juga untuk menggantikan imam tadi, kemudian imam pun menunjuk juga, tapi lain pilihannya. Pilihan yang mana yang lebih diutamakan Bapak Ibu? Pilihan imam atau si makmum? Makmum. Kok demokrasi ya Bapak Ibu? Ya, tuh di fikih dikaji itu Bapak Ibu. Jadi jangan dikatakan Islam itu teroris juga lagi. Islam kok mengkaji tentang demokrasi itu Bapak Ibu, fikihnya ada tuh. Nah, di dalam hal tersebut, di dalam kasus itu, pilihan makmum lebih diutamakan dari pilihan imam. Bukankah yang memilih pemimpin itu masyarakat Bapak Ibu? Itu makmum lah yang memilih. Kalau terjadi dua pilihan saling mengisyaratkan nih, si imam mengisyaratkan juga untuk menggantikannya. Kok pilihannya si A? Si makmum tadi mengisyaratkan juga sesama dia, tapi si B beda orangnya. Maka si B yang diutamakan untuk naik. Pilihan dari si makmum. Nah, Bapak Ibu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarangan juga fikih Bapak Ibu. Itu alternatif yang kedua. Dikatakan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 85 Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nama kitabnya Bughyatul Mustarsyidin halaman 85. Dua alternatif itu. Kalau imam batal di tengah sholat kemudian dia keluar. Itu diambil dari kitab Bughyatul Mustarsyidin. Yang pertama tadi mufaraqah, yang kedua istikhlaf namanya, yaitu proses penunjukan atau pelantikan imam di dalam sholat tersebut. Jadi istilahnya di dalam fikih itu istikhlaf, ya, bukan imam badal, ya, bukan imam badal, istikhlaf. Itu nama istilahnya seperti itu di dalam fikih itu. Karena istikhlaf ini Bapak Ibu pernah terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu diceritakan di dalam hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis Rasulullah tentang istikhlaf ini, Pak. Batal imam mengisyaratkan untuk digantikan, itu, atau makmum mengisyaratkan sesamanya untuk maju menggantikan imam. Itu sudah ada di dalam hadis-hadis Rasulullah ada. Nah, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka alternatif yang kedua tadi itu Bapak Ibu diutamakanlah pilihan si makmum. Itu dikaji di dalam kitab fikih, nama kitab fikihnya Mausu'atul
Islami, Mausu'atul Islami. Bahas tu Pak. Kalau imam kau menunjuk juga gantinya, makmum menunjuk juga, yang diutamakan pilihan si makmum. Itu di dalam kitab Mausu'atul Islami. Nah, disinilah nilai demokrasi itu yang tertanam di dalam kajian-kajian fikih. Ada dalam fikih. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian kita berbicara tentang istikhlaf selain sholat Jumat, yaitu di sholat-sholat 5 waktu. Tentang istikhlaf tadi, tidak perlu saya jelaskan lagi, dah paham apa itu kan istikhlaf itu kan? Itu. Ya. Selain daripada sholat Jumat, hukumnya sunnah. Tetapi kalau di dalam sholat Jumat, hukumnya wajib. Paham Bapak Ibu? Kau tengah sholat Jumat nih kemudian si imam batal sholatnya, tak apa-apalah, mungkin membatalkan sholat gitu kan, keluar dia dari sholat. Iko yang masalah seperti ini orangnya mesti lebih 40 orang Bapak Ibu, mesti lebih 40 orang. Masjid kita ini lebih 40 orang lah Pak, 100 orang 200 orang lebih, ramai beratus orang kalau Masjid Nurul Yakin ini sholat Jumat ya. Kasus ini Pak, kalau imam batal di dalam sholat, kemudian dia keluar dari sholat, ketika dia keluar tuh dia tidak dihitung lagi 40 tuh Pak. Ini masalah ini dia jamaah itu mesti lebih dari 40 orang, entah 42 atau 43 gitu ya. Jadi ketika imam tadi ini batal, dia keluar, berarti masih sisa 40 lah begitu ya. Jadi tidak masalah, tidak membatalkan Jumat itu. Baru bisa berlaku istikhlaf tadi. Nah, jadi kalau di dalam sholat Jumat itu imamnya batal, kemudian keluar imamnya, berlakulah hukum istikhlaf tadi ya. Nah, dan istikhlaf di dalam sholat Jumat ini hukumnya wajib, harus langsung dilantik Pak. Imam batal, imam harus segera melantik penggantinya, atau makmum menunjuk pengganti imam tadi. Karena sholat Jumat ini tidak bisa dibuat sendiri-sendiri, tidak bisa dilaksanakan sendiri, mesti berjamaah 40 orang dalam mazhab Imam Syafi'i kita menurut pendapat yang kuat, 40 orang. Dah, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga dibahas di dalam kitab Mazahibul Arba'ah, fikih 4 mazhab. Nah, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian selesailah itu sambungan kajian yang telah lalu tuh. Saya rasa kemarin belum pas keterangannya, ini saya tambah sedikit ya. Ingat Bapak Ibu yang disampaikan tadi itu? Kalau tidak ingat, putar aja siaran ulangnya.